Hidup yang kita anggap penuh dengan kekurangan, yakinlah ada perhatian detail Allah untuk memenuhi segala kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Siapa yang hari ini masih ngerasa hidupnya gini-gini aja, usahanya nggak pernah berhasil dan selalu aja nggak bisa bergerak karena banyak tekanan kiri dan kanan. Adakah yang merasa begitu? Kalau ada yang merasa kayak gitu, coba sharing di kolom komentar. Nah, kalau kamu punya rezeki, jika berkenan bisa banget ikut kelas LOA budgeting, di mana kelas itu kita akan belajar nih bagaimana hukum tarik-menarik dari kalimat-kalimat sederhana membuat budgeting kita itu jauh lebih bermakna. Nah, untuk hari ini Bunda mau ngebahas, tapi ini udah gak kerasa hari Jumat ya. Bunda tuh sampai, ya ampun udah Jumat lagi, besok Sabtu dan Minggu. Hari yang paling dirindukan tapi yang paling ditakutkan adalah weekend. Iya gak sih? Yang dirindukan karena emang alhamdulillah ya, gak sibuk mikirin bekal yang sekolahnya sampai Jumat kayak Bun Ai. Dan gak harus membuat drama di pagi hari dengan ayo bangun 5 menit lagi, 10 menit lagi yang padahal masih lama waktunya. Jamnya udah dicepetin, kita tetap sounding tinggal sebentar lagi. Ya lika-liku mama yang sebenarnya kalau dari ilmu parenting pengennya sih ideal tapi apalah daya. Kadang-kadang praktek itu bener-bener gak bisa pakai teori. Oke teman-teman, weekend juga sekaligus menjadi hal yang paling ditakutkan. Kenapa? Karena bisa aja kekuatan atau semangat kita luntur nyaris 50 atau bahkan 70%. Kalau di hari biasa mungkin akan semangat masak-masak manja, kayaknya kalau di weekend enaknya rebahan aja. Nah, ada yang sama nggak tuh? Kalau ada yang sama, boleh coba sharing di kolom komentar. Tapi hari ini Bunda mau ngebahas materi ringan, mudah-mudahan tetap bisa bermanfaat. Yaitu adalah 3 sikap kamu sukses atur keuangan. Yang pertama adalah fokus menjaga yang masih milik. Jadi kalau udah nggak milik jangan diingat-ingat, jangan dikenang-kenang. Kalau aku dulu nikah sama dia, aku akan hidupnya seperti ratu. Kalau aku dulu nikah sama dia, andaikan saja bisa diulang. Atau misalnya kalau dulu aku nggak berhenti kerja, kalau aku dulu misalnya nggak berhenti sekolah dan sebagainya, itu udah. Karena takdir yang terbaik ya bagi kita adalah takdir saat ini. Itu kan kalau kata Ustadz seperti itu ya. Nah kalau di budgeting kita fokus aja menjaga yang masih milik. Kalau tiba-tiba nih kamu boros, tiba-tiba jajan, tiba-tiba membeli sesuatu kayak Bun Ai, kadang-kadang kalau lagi nganterin anak sekolah tergoda sama batagor, cilok, ya emang emak-emak mas receh itu godaannya. Atau kadang gitu ya, kita habis upload konten ke TokTok atau ke Sopa, itu ngelihat wow flash sale nih, wah itu barang yang kita pengen banget, wah lagi murah padahal budgetnya nggak ada, tiba-tiba check out aja tanpa ada rencana. Kalau itu terjadi langsung tuliskan dan lupakan. Maksudnya gimana? Tulis supaya itu menjadi reminder kamu untuk lebih hati-hati lagi membelanjakan uang. Lupakan, jangan fokus sama yang udah dikeluarin. Ya coba tadi nggak cekot, ya coba tadi nggak jajan. Nggak bisa dikembalikan ya, nggak bisa diretur lagi. Yang udah kita keluarin berarti bukan rezeki kita. Karena sebenarnya rezeki kita itu nggak banyak teman-teman, banyak rezeki orang lain yang dititipkan lewat kita. Nah ini tuh memberi makna ya bahwa sholat dua itu kan dianggap akan mencukupkan rizki, terus dianggap membuat lebih kaya. Iya banyak banget orang yang rizkinya berlimpah tapi hatinya nggak kaya. Buktinya banyak banget yang gajinya kayak di luar nalar gitu habis tapi tetap aja korupsi teman-teman. Atau yang gajinya tuh kayaknya udah cukup banget tapi tetap aja kelilit utang pinjol, atau misalnya kelilit utang untuk membeli sesuatu yang mohon maaf banget kayaknya tuh kurang penting ya. Nah kembali lagi, jadi makna dari kita kaya itu sebenarnya ada di dalam diri sendiri, di mana kita merasa apa yang kita punya itu penuh dengan makna. Jadi kalau teman-teman udah jajan, udah boros, udah beli sesuatu yang memang gak ada rencana, langsung tulis, lupakan. Habis ditulis dilupakan. Berarti itu rezekinya? Iya, betul banget. Berarti itu udah rezeki orang lain. Kita fokus pada yang masih ada. Misalnya tadinya 1.800.000, tiba-tiba kepake 300 nih tanpa sengaja, entah itu buat belanja, entah buat kondangan atau bahkan buat sesuatu yang memang kebutuhan, ya udah lupakan.
Tapi jangan lupa dituliskan buat apa? Buat men-shock terapi kamu. Nggak kamu doang sih, Bunda juga gitu. Kadang-kadang orang males nyata tuh karena emang nggak mau jujur, takut ketahuan ya. Ternyata jajan cilok sama beli telur sekilo banyakan jajan ciloknya gitu ya. Oke teman-teman, sampai detik ini terima kasih buat yang selalu mendukung channel sederhana ini. Like, comment, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Mohon maaf banget nggak bisa balas komentar teman-teman satu-satu. Karena jujur untuk saat-saat ini tukang ojek ya itu lagi laku banget alias Bun Ai. Nggak berhenti orderannya, Masya Allah tabarakallah ya. Entar ngantar ngaji, entar ngantar les, entar ngantar sekolah, pokoknya nggak berhentilah orderannya. Oke, buat yang baru bergabung jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya untuk membantu channel ini jauh lebih berkembang. Kamu yang punya pertanyaan tentang seputar budgeting boleh banget nih tulis di kolom komen. Meskipun nggak Bun Ai balas tapi Bun Ai selalu ngebacain komentar teman-teman semuanya. Ini hari Jumat tanggal 11 Agustus, Bun Ai ada Zoom di jam 7 malam tentang LOA budgeting. Yang mau ikut mudah-mudahan masih bisa, ada kuota langsung aja chat ke nomor admin. Oke, selanjutnya di sini yang nomor 2 adalah tidak serakah dan khawatir. Semua Bun Ai selalu masukin itu ke alam bawah sadar sehingga jadi kayak tenang aja kalau belanja. Yang pertama adalah semua akan murah kalau Bun Ai punya uangnya ya. Jadi kalau masih mahal berarti uangnya Bun Ai yang belum cukup. Dan yang murah tidak berguna akan jadi sampah. Jadi yang murah tuh kalau nggak berguna tetap aja jadi sampah. Segala diskon, segala gratisan, segala flash sale, segala free ongkir itu sejatinya tidak akan pernah berakhir besti. Jadi nggak usah takut lah. Ada kalimat yang menurut Bun Ai itu bikin senyum-senyum sendiri. Ketika orang hemat, dibilang orang-orang yang khawatir terhadap rizki, orang-orang yang budgeting penuh perhitungan, pengeluaran ya, pemasukan ya karena tidak mau kebablasan, dianggap takut sama rizkinya Allah. Lalu orang-orang yang ngejar diskonan, yang ngejar gratisan, yang padahal belum butuh, itu bisa gak sih kita katakan juga khawatir terhadap rizki? Santai aja teman-teman, kan katanya rizki itu tidak pernah tertukar dan sudah tertakar. Yang penting kitanya bersabar. Jadi kalau belum rizki kita sabar aja dulu, nggak usah langsung kayak naik gengsi. Kalau hari ini kita emang kayak masih bisanya pakai HP yang 3 juta, nggak usah langsung naik ke 16 juta dengan ngutang yang padahal itu tidak produktif. Tapi kembali lagi ke pilihan hidup masing-masing. Jadi jangan serakah juga, tidak semua diskonan gratisan itu harus milik kita, harus jadi rezeki kita. Sama yang berjuang di media sosial, nggak semuanya harus misalnya YouTube dia menang, Instagram dia menang, enggak, tapi Allah udah takar. Jadi slowly aja, tenang. Yang penting berusaha, hasilnya serahkan pada Allah. Semangat. Udah kayak mamah dadah ya Bun Ayah. Lanjut ya, yang ketiga adalah kalau kamu mau sukses atur uang, wajib banget bersyukur dalam proses. Jadi orang-orang yang kadang gagal atur uang adalah orang yang kurang bersyukur dalam proses. Ini yang Bun Ai lihat dari ribuan peserta SMC ya teman-teman. Yang akhirnya tabarakallah mereka berubah nih karena udah tahu formulanya, udah tahu kekurangan dirinya, udah tahu hambatan terbesarnya dan cara untuk mensiasatinya. Nah jadi kalau kamu hari ini ya agak-agak sedikit mellow mungkin kalimatnya, minus. Dalam artian untuk memenuhi kebutuhan aja nggak cukup. Atau kurang ya, cukup untuk memenuhi kebutuhan tapi untuk keinginan itu jauh dari kata cukup. Pokoknya ingin sesuatu misalnya tapi belum ada uangnya. Dan segala kesulitan yang masih dari Allah nikmati. Kecuali kesulitannya dari dalam diri kamu sendiri atau bahkan dari orang-orang yang memang sebenarnya hanya memanfaatkan diri kita. Itu harus di-cut, harus segera berubah. Kenapa? Jangan sampai kita menyelamatkan kapal orang lain sementara kapal kita sendiri tenggelam. Allah nggak suka ya. Dan selalu ingat ya jargon di keluarga Bun Ai, segala sesuatu yang berlebihan meskipun perkara kebaikan itu tidak boleh. Jadi teman-teman nikmati prosesnya. Kalau hari ini kita kurang, hari ini kita minus, itu nggak sendirian. Jutaan manusia juga ngalamin hal yang sama. Ya, tapi kalau masih di jalur halal bersyukur. Karena saat ini masih banyak banget orang yang nangis karena nggak ngerti nyari rizki dari jalur yang halal. Karena mereka udah biasa di jalur yang haram.
Atau teman-teman hari ini masih banyak banget di luar sana yang kita lihat seolah kecukupan rizki tapi hatinya hampa. Yang kita lihat seolah rizkinya tuh berlimpah tapi ternyata kesehatannya itu nggak full atau nggak maksimal ya teman-teman. Jadi Bunda suka ngobrol gitu sama suami, suka bilang alhamdulillah kalau misalnya masih kurang hanya untuk kayak kebutuhan, alhamdulillah kurang masih kayak keinginan, ini masih kita bisa usahakan gitu, bismillah. Tapi kalau kita kurang tuh mohon maaf banget teman-teman, untuk kesehatan, nggak punya keimanan, kita belinya di mana? Itu bakal susah banget sih. Jadi ayo nikmati prosesnya, bersyukurnya ditambah lagi, dan jangan lupa juga untuk selalu upgrade skill ya. Tapi bagi Bunda pribadi setelah mengamati dari banyaknya peserta SMC gitu ya, selain skill, mohon maaf belibet, circle tuh ternyata berpengaruh banget. Kadang-kadang orang tuh nggak niat boros, tapi karena circle-nya mendukung untuk boros, jadinya dia boros. Nah jadi ayo semangat untuk ngatur uang. Mulai dari membenahi, kita fokus dulu apa yang masih menjadi milik. Kalau hari ini boros ya udah lupain, gak usah terngiang-ngiang atau malah dibikin boros selanjutnya. Karena banyak juga yang kayak gitu ya. Misalnya nih hari ini boros, besoknya tuh kayak susah lagi kembali ke jalan yang benar. Karena ngerasa udah gagal. Padahal kalau dalam 1 bulan kita boros 10 hari pun kita masih menang di 20 hari. Jadi ayo gak usah terlalu overthinking. Apalagi untuk case yang tidak serakah dan khawatir. Ayo, mana nih yang bilang katanya nggak khawatir sama rezeki Allah sehingga nggak mau budgeting? Ya udah, nggak apa-apa nggak budgeting, asal kita tuh udah paham banget berapa batasan pengeluaran kita. Nah, jadi itu aja yang bisa Bona sharing di hari ini ya. Terima kasih yang udah nonton video dari awal sampai akhir. Semoga video Bun Ayah bermanfaat. Kira-kira ngebahas apa lagi? Ayo tulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.